keseluruhannya. Kali ini kami dari kelompok presentan kedua, yaitu Dr. Arun Putri Amalia, saya Dr. Eni Trisiswanti, Dr. Ajeng Rizalda dan Mas Kika, dan juga Dr. Putri Akbar. Siang ini kami akan mempresentasikan tentang terapi metakognitif. Oke, baik, mohon izin untuk menyampaikan terkait yang akan kami sampaikan hari ini adalah tentang terapi metakognitif. Untuk outline-nya sendiri, di sini yang pertama kami akan menjelaskan terkait definisi dari terapi metakognitif, kemudian tujuan dari terapi metakognitif, sejarah dan asal mula terapi metakognitif, kemudian adanya perbandingan antara metode CBT dan juga MCT. MCT di sini yang kami maksud adalah terapi metakognitif. Kemudian teknik-teknik dari terapi metakognitif, kelebihan dan kekurangan terapi metakognitif, serta role play. Kemudian tujuan dari pembelajaran di sini yang pertama adalah residen mampu menerangkan definisi terapi metakognitif, residen mampu menjelaskan tujuan terapi metakognitif, residen mampu mendemonstrasikan langkah-langkah terapi metakognitif, residen mampu menerangkan kelebihan dan kekurangan terapi metakognitif, serta residen mampu menerapkan dari terapi metakognitif. Untuk definisi sendiri, terapi metakognitif atau kita sebut dengan MCT adalah pendekatan psikologis yang berfokus pada mengidentifikasi dan mengubah pola pikir serta keyakinan seseorang tentang pemikiran mereka, dengan tujuan akhir membantu mereka mengelola dan mengatasi tantangan kesehatan mental. Kemudian untuk MCT sendiri terbukti menjadi pengobatan yang efektif untuk mengatasi kecemasan dan juga depresi dengan efek yang melebihi dari terapi berpikir kognitif atau CBT. Kemudian MCT ini digunakan terutama untuk gangguan kecemasan, depresi, OCD, dan juga PTSD. Untuk tujuan terapi metakognitif, di sini ada 5 tujuan dari terapi metakognitif itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai regulasi kognitif, yaitu untuk membantu pasien mengatur proses berpikir mereka secara lebih adaptif. Kemudian tujuan yang kedua adalah pengurangan kecemasan. Jadi terapi ini berfokus pada pengurangan kekhawatiran dan juga ruminasi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah adanya perubahan pola perhatian. MCT sendiri akan mengubah pola perhatian yang bermasalah dan strategi dalam menghadapi situasi. Kemudian tujuan yang keempat adalah sebagai metakognisi. Jadi terapi ini akan mentargetkan metakognisi yang mengontrol berpikir dan juga membantu pasien mengembangkan cara baru untuk mengalami peristiwa internal secara sadar. Dan tujuan yang terakhir adalah sebagai membantu untuk mengubah pola perhatian dan juga coping, di mana MCT ini bertujuan untuk mengubah pola perhatian dan strategi penanganan yang bermasalah. Mohon izin untuk melanjutkan materi. Untuk sejarah dan asal mula terapi metakognitif adalah terapi metakognitif ini ditemukan oleh Adrian Wells setelah identifikasi pengetahuan psikologis. Adrian Wells mulai menguji mekanisme dan konsep dasar yang membentuk kognitif pada pertengahan tahun 1980. Baik. Nah, untuk perbandingan antara metode CBT dan MCT, dalam CBT di mana terapis memusatkan perhatian pada pikiran otomatis negatif atau keyakinan irasional. Sementara dalam MCT, terapis memusatkan perhatian pada reaksi individu terhadap pikiran dan keyakinan atau gaya berpikir yang menyebabkan munculnya keyakinan tersebut. Pada metode ABC analisis, di mana untuk triggernya ini akan menjadikan satu yang dipercaya, yaitu belief, dan akan menghasilkan konsekuensi. Ada model AMC analisis ini, di mana trigger ini
dikeluarkan dari briefnya sehingga eh, antara konsekuensi dan metakognitif tersebut berhubungan hanya satu arah gitu. Nah, dalam contoh A mengacu pada peristiwa pencetus atau aktivasi yang menyebabkan keyakinan Alice dan pikiran otomatis negatif baik yang ditunjuk sebagai B, yang kemudian akan mengarahkan pada konsekuensi emosional, di mana sementara pada MCT milik Wells, di peristiwa pencetus A secara khusus diganti namanya menjadi kognisi, dan emosi yang mengarah pada aktivasi keyakinan metakognitif B atau SCA itu akan menyebabkan konsekuensi emosional, sehingga keyakinan negatif atau pikiran B itu biasa dimoderasi dan disebabkan oleh faktor M tadi. Sebagai contoh, dalam hipokondriasis, terapi CBT berfokus pada tantangan terhadap keyakinan dalam pikiran yang merupakan penafsiran salah dari gejala tubuh tersebut. Misalnya, apa bukti Anda bahwa Anda memiliki penyakit jantung? Namun, menyatakan pada pasien tentang perlunya terus-menerus melihat gejala dengan cara ini. Misal, apakah Anda terus-menerus khawatir bahwa Anda memiliki penyakit jantung? Terapi metakognitif, pertama ada teknik pelatihan perhatian yang melibatkan latihan yang dirancang untuk meningkatkan kontrol perhatian. Yang kedua ada mindfulness terpisah, di mana pasien belajar mengamati pikiran mereka tanpa terlibat atau bereaksi terhadapnya. Yang ketiga, metakognitif yaitu terapis menggunakan pertanyaan spesifik untuk membantu pasien merenungkan mereka. Yang keempat, eksperimen berlaku di mana pasien pikiran karena terapi membantu pasien mengubah untuk keyakinan bahwa pikiran tertentu bahaya atau tidak terkendali. Mohon izin untuk melanjutkan, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan teknik metakognitif. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu meningkatkan kesadaran diri, yaitu membantu individu menjadi lebih sadar akan pikiran dan perasaannya, yang dapat membantu dalam mengenali pola pikir negatif dan juga mengubahnya. Yang kedua, yaitu pemecahan masalah yang lebih baik, yaitu dengan cara memahami cara berpikir mereka, pasien dapat lebih baik dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pengendalian emosi, yaitu membantu individu untuk mengendalikan reaksi emosional mereka sehingga dapat mengurangi stres dan kecemasan. Untuk kelebihan selanjutnya yaitu manajemen stres. Teknik ini dapat membantu dalam mengenali dan mengelola faktor-faktor yang memicu stres itu sendiri. Yang terakhir yaitu pengembangan strategi pembelajaran, itu dalam konteks pendidikan, metakognisi ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu metakognisi ini memerlukan waktu, yaitu mengembangkan keterampilan metakognitif memerlukan waktu dan usaha yang cukup banyak, di mana hal tersebut dapat menjadi tantangan bagi beberapa individu. Yang kedua, kekurangannya adalah metakognisi ini kompleks. Tidak semua orang mampu memahami dan menerapkan konsep metakognitif dengan mudah, terutama jika mereka sudah memiliki masalah mental yang kompleks. Yang ketiga yaitu keterbatasan terapis. Terapis harus terlatih dengan baik dalam teknik metakognitif agar dapat menerapkan secara efektif. Matur nuwun Ibu Alfi untuk rawuhnya. Oke, mohon izin melanjutkan ya Ibu. Kekurangan yang selanjutnya yaitu tidak dapat digunakan dalam semua kasus. Yaitu teknik ini mungkin tidak efektif untuk semua jenis gangguan mental atau bagi individu dengan keterbatasan kognitif tertentu. Yang terakhir yaitu potensi overthinking. Ada resiko bahwa individu dapat menjadi terlalu fokus pada pemikiran mereka sendiri yang dapat menyebabkan overthinking atau kecemasan berlebihan. Untuk role play-nya yaitu ada kasus yaitu skenario-nya seorang perempuan yang berprofesi sebagai manajer sebuah perusahaan swasta datang melakukan konseling karena selalu merasa cemas setiap kali akan melakukan presentasi di kantor. Hal ini membuat pasien tidak nyaman dan merasa semakin rendah diri. Pasien lalu berinisiatif untuk datang melakukan konseling. Ini sini dulu saya bacakan. Next.
Next slide. Next slide. Selamat pagi, bagaimana perasaan Anda hari ini? Jadi dokter, saya merasa cemas karena saya harus presentasi di kantor besok pagi. Bisa Anda ceritakan lebih lanjut tentang kecemasan Anda, apa yang paling mengganggu pikiran Anda sekarang ini? Saya khawatir tidak bisa melakukannya dengan baik, dokter. Saya takut orang-orang akan berpikir saya tidak kompeten. Ketika Anda merasa cemas, apa yang biasa terjadi dalam pikiran Anda? Pikiran apa yang biasanya muncul? Ketika saya cemas, pikiran-pikiran seperti saya pasti akan gagal atau mereka semua akan menjadi saya buruk itu selalu muncul di pikiran saya, dokter. Baik, mari kita fokus pada pikiran-pikiran tersebut. Ketika pikiran saya pasti akan gagal muncul, bagaimana perasaan Anda secara fisik? Saat pikiran muncul, dan saya tetap lebih cepat. Tangan saya berkeringat dan saya merasa sangat tegar. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengatasi perasaan cemas yang Anda rasakan tersebut? Saya mencoba untuk menghindari situasi tersebut. Atau saya berusaha keras untuk mempersiapkan diri, tapi tetap saya tidak merasa tekanan. Mari kita coba lihat pikiran-pikiran ini dengan cara yang berbeda. Ketika Anda berpikir, saya pasti akan gagal, adakah bukti kuat yang mendukung pikiran tersebut? Sebenarnya tidak selalu. Saya pernah berhasil dalam presentasi sebelumnya, tapi tetap saja saya merasa cemas setiap kali harus melakukannya lagi. Jadi, meskipun ada pengalaman positif sebelumnya, kecemasan masih muncul. Apa yang terjadi ketika Anda mencoba untuk menghindari situasi tersebut atau berusaha terlalu keras? Dan bahkan lebih kuat. Next. Baik, ini menunjukkan bahwa upaya untuk menghindari kecemasan atau mempersiapkan diri secara berlebihan mungkin tidak sepenuhnya efektif. Mari kita coba sesuatu yang berbeda. Gimana jika kita menerima bahwa kecemasan itu ada dan fokus pada bagaimana Anda bisa tetap bertindak meskipun merasa cemas. Kadang-kadang sulit, dokter, tapi saya akan berusaha untuk mencobanya. Baik, salah satu pendekatan dalam terapi metakognitif adalah belajar mengamati pikiran kita tanpa terlalu terlibat dengannya. Ketika pikiran cemas muncul, coba katakan pada diri Anda, ini hanya pikiran, bukan kenyataan. Bisakah Anda mencoba sekarang? Baik, dokter. Saya akan mencobanya sekarang. Ini hanya pikiran, dan ini bukan kenyataan. Bagaimana perasaan Anda setelah mengatakan itu? Rasanya agak kurang nyaman, dokter. Tapi ya, saya agak merasa sedikit lebih tenang sekarang. Itu langkah yang bagus. Latihan ini perlu waktu, jadi penting untuk dilakukan terus-menerus untuk latihan. Kita juga bisa bekerja pada teknik lain untuk mengelola kecemasan Anda dalam sesi berikutnya. Bagaimana perasaan Anda tentang itu? Saat ini saya merasa lebih optimis. Saya akan mencoba melakukan pendekatan ini dan melihat bagaimana nanti hasilnya. Baik sekali. Kita akan melanjutkan lagi minggu depan dan melihat bagaimana perkembangan Anda. Terima kasih sudah berbagi hari ini. Baik, kesimpulannya, terapi metakognitif adalah bagian dari pendekatan terapi kognitif. Namun terapi metakognitif ini berfokus pada pemahaman dan pengelolaan pikiran, serta keyakinan yang dapat mengaruhi perilaku dan emosi seseorang. Metode ini bertujuan untuk membantu individu mengubah pola pikir yang negatif dan dapat mengganggu kesejahteraan individu tersebut. Terima kasih untuk daftar pustakanya. Berikut, terima kasih. Mohon bimbingan dan asupannya Bu Sumarni, Dr. Asi, dan Bu Alfi. Pada diri sendiri ya. Jadi misalnya, oh saya begitu, saya mengatakan bahwa ini bukan kenyataan, ini hanya pikiran saya saja. Kemudian seperti itu dibiasakan begitu ya, sehingga akhirnya dia menemukan atau terdesensitisasi seolah-olah begitu ya, untuk kejadian seperti itu.
dan ia menjadi bagian dari dirinya atau habitnya, sehingga dia bisa lebih mengeliminir kecemasannya, kesedihannya. Mungkin begitu. Halo, presentator. Ibu, jadi memang metakognisi ini ditekankan pada proses berpikirnya, Ibu. Jadi bukan isi pikirnya, tapi proses berpikirnya yang harus dilatih untuk bisa seperti tadi Ibu Mendiko tadi, kalau harus menghilangkan sedikit demi sedikit seperti terapi desensitisasi sistematis seperti itu, enggak Ibu? Enggak kedengaran. Halo. Jadi desensitisasi itu kan miliknya behavior, ya toh? Sedikit demi sedikit itu teknik dari behavior terapi. Sehingga bisa saja itu merupakan gabungan dari beberapa jenis psikoterapi. Hanya ini penekanannya pada proses berpikir yang di. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari para sewu Dr. Mutrasi, badi paring pangandikan Dr. Mutrasi. Mboten matur nuwun sanget nderek paring nyimak matur sembah nuwun. Injih, matur nuwun Dr. Mutrasi. Bu Alfi, halo. Mboten Ibu, saya menyimak mawon, matur nuwun. Terima kasih Bu Alfi. Ya. Mungkin dari residen ada yang mau bertanya atau menambahkan karena sudah membaca Dr. Aditya. Dr. Aditya, halo. Bu Mani, mohon maaf izin bertanya kembali Bu Mani. Lo enggak apa-apa, jelas ya. Untuk metakognitif ini kan memang cukup kompleks ya, karena kan memang kelihatannya sasarannya untuk ini ya, penyintas gangguan mental yang mungkin cukup educated seperti itu ya. Tadi ada indikasinya juga ada untuk depresi ya. Untuk depresi kira-kira apakah ada kemungkinan untuk susah dipraktekkan ya untuk metakognitif, karena kan depresi kan biasanya juga seseorang yang sebenarnya mungkin secara kognisi oke, tapi karena mendapatkan terapi misalnya kan juga ada terganggu juga. Apakah akan lebih susah ya untuk menggunakan metakognitif kalau depresi ya dibanding dengan OCD atau GAD seperti itu? Mohon arahnya gimana? Baik, depresi juga bisa dengan MCT ini ya, dengan cara proses berpikir. Orang depresi itu kan proses berpikirnya selalu yang jelek-jelek, yang negatif-negatif kan begitu. Sehingga proses itu yang perlu disadari, perlu diubah sehingga depresinya juga akan berkurang, karena proses untuk menjadikan dia sendiri depresi itu diperbaiki dengan cara dia memahami kenapa toh, bagaimana toh, situasi seperti apa toh, seharusnya saya harus bagaimana kan. Oh, kalau begitu mungkin bisa saja timbul perasaan dari pasien itu sendiri. Oh, jadi saya sedih itu karena saya berpikir salah tentang kondisi saya. Karena saya berpikir salah, jadi saya selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Kalau begitu, saya akan melihat seperti ini, karena kadang-kala yang dia sedihkan itu tidak betul. Misalnya dia sedih karena nilainya jelek. Padahal proses untuk mengurangi depresinya adalah bagaimana dia menilai secara objektif jeleknya dia itu seperti apa. Sehingga dengan seperti itu, apakah karena tuntutan saya sendiri yang harus nilainya di atas 85 semua misalnya, atau skor saya harus sekian, sekian, sekian. Padahal ada juga teman saya yang lulus cum laude dengan nilai di bawah 85 atau di bawah 90. Berarti saya berpikir tentang skor saya, nilai saya yang jelek dan membuat saya sedih itu adalah karena saya menuntut diri saya untuk lebih baik, padahal itu memang sudah baik. Jadi saya terlalu menuntut untuk diri saya sendiri
Dan itu hasilnya saya menjadi sedih. Mungkin bisa begitu, Dokter Aditya. Monggo presentator yang membaca dan langsung, karena ini kan sepertinya sudah ada di jenis ini ya, jenis MCT ini sudah di tahun 1980-an ya, di mana saya sudah jauh-jauh hari tidak kuliah tentang itu, tetapi kita memang harus mengikuti setiap kali ada perubahan, seperti halnya Anda juga harus menyesuaikan dengan jenis obat dari hasil penelitian yang seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, mungkin monggo silahkan yang presentasi dan membaca buku terakhir, silahkan. Mohon izin mungkin menambahkan Bu Sumarni, Iya. terapi metakognitif ini kan padanya regulasi kognitif, pengurangan kecemasan, perubahan pola perhatian, dan juga coping. Nah, ini benar-benar sangat bermanfaat juga pada pasien depresi. Memang mungkin karena distorsi pikiran negatifnya itu kan sangat kuat. Tapi mungkin dengan sesi terapi yang diulang-ulang, yang dilatih juga pasiennya mungkin menerapkan latihannya di rumah, mungkin dengan menerapkannya dengan tulisan ataupun dengan afirmasi ke diri sendiri, maka lama-kelamaan pasti akan ada efek positifnya pada pasien depresi yang tentunya tetap perlu dikombinasikan dengan pengobatan antidepresan. Menarahan itu sebenarnya. Iya. Ya memang kalau depresi berat memang harus antidepresan ya pastinya, tetapi pola pikir yang salah, proses-proses yang memberatkan, yang salah di dalam menilai, dalam memandang, itu juga sangat mempengaruhi. Sehingga kalau Anda mengatakan bahwa itu perlu antidepresan, ya. Apalagi kalau sudah mengarah ke bunuh diri, apalagi sudah mengarah menyayat lengan tadi ya. Nah, itu memang masih perlu. Tapi kita lihat dulu bahwa menyayat lengannya itu histerioniknya atau mungkin gangguan depresinya yang dia pengen mati, harus mati. Ada suara-suara yang menyuruh dia harus menyilet supaya mati dan lain-lain. Ini juga kita sebagai terapis juga harus memperhatikan itu. Begitu ya. Halo. Nuhun Bu Marni. Ada yang terdengar. Iya. Bagaimana presentator? Silahkan menambahkan. Belum ada yang tanya lagi? Kalau belum ada, mungkin oh ada, ya silakan. Ya, monggo. Ada yang bertanya lagi, monggo presentator di. Oh, Dokter Rahma, Pak Dokter Safa ya. Iya, Monggo mungkin silakan. dengan Farah Bu Marni, dia mohon izin bertanya. Eh, mungkin saya minta diberikan penjelasan singkat. Jadi tadi saya mendengarkan, sejujurnya saya masih belum paham metakognitif itu intinya seperti apa gitu. Apalagi tadi itu ada yang dicontohkan di slide itu yang dia disebut sebagai A, ada yang B, ada yang D. Nah itu tuh maksudnya bagaimana? Terus yang membedakan metakognitif terapi ini sama kognitif terapi biasa itu tuh seperti apa? Mungkin itu nih kemarin atau Ya, monggo silahkan presentator. Siapa yang mau menjawab? Mungkin Monggo silakan. mohon izin jawab. Oke. Tadi di slide dijelaskan untuk terkait perbedaannya dengan CBT. Mungkin ya cukup singkat, tapi mungkin bisa jadi panduan.
Ya, di mana CBT ini kan memusatkan perhatian pada pikiran otomatis negatif ataupun keyakinan irasional, sedangkan metakognitif terapi ini lebih mungkin mirip ya sebenarnya, tapi mungkin fokusnya ke reaksi individu terhadap pikiran atau keyakinan. Jadi kalau CBT itu lebih ke pikirannya, tapi kalau metakognitif itu lebih ke reaksinya. Jadi makanya tadi di contoh role play-nya itu adakah reaksi fisik yang dialami, dan kemudian jika memang bisa dirasakan, bisa dialihkan mungkin dengan mindfulness ataupun mungkin dengan apa? Bisa juga dengan pikiran positif seperti itu. Jadi mungkin bedanya yang satu itu reaksi dan yang satu pikiran negatif kalau misalnya CBT. Nah, kemudian untuk yang bagian sebentar yang ABC itu mungkin itu sebagai apa skema bahwa misalnya dari yang bagian figur 1A itu kan adanya trigger, kemudian keyakinan yang negatif yang menimbulkan reaksi emosional dan perilaku yang negatif. Nah, sedangkan dengan adanya intervensi metakognitif terapi, maka keyakinan itu bisa dialihkan dengan reaksi yang positif gitu. Mungkin sebenarnya agak membingungkan sih Bu. Tapi kalau yang saya pahami itu lebih berbeda dari reaksi yang dibuat positif sehingga mempengaruhi dari keyakinan negatif yang nantinya bisa merubah jadi keyakinan positif. Tapi mohon arahannya dan koreksinya gitu. Reaksi misalnya kalau Anda misalnya kena hal yang tidak nyaman atau stimulus yang tidak menyamankan, kemudian Anda bereaksi, kemudian reaksi itu diubah ya toh, dengan cara mengubah kognisinya itu CBT ya toh. Tetapi kalau di sini meta analisisnya, jadi kalau seperti itu misalnya orang yang nilainya buruk yang gampang ya. Kemudian Anda analisis sendiri bagaimana kalau pikiran Anda selalu mikir bahwa saya jelek, saya bodoh, saya jelek, saya bodoh, itu dampaknya apa? Oh ya, ternyata itu tidak realistis, tidak objektif karena kenyataannya teman saya lebih buruk lagi. Ini hanya tuntutan dari diri saya sendiri yang menuntut saya harus mendapatkan skor sekian. Nah, kalau begitu, saya akan mengubah. Saya bisa dengan membandingkan orang lain. Ternyata orang lain itu tidak lebih baik dari saya, tapi mereka justru rata-rata jelek ya. Orang itu kan menilai itu kan seangkatan, ya toh. Seangkatan itu misalnya skornya memang bagus semua, dia paling jelek ya itu pasti dia kurang usaha atau paling jelek. Tapi kalau dan semua itu ternyata nggak ada yang nilainya itu baik. Jadi saya sudah seperti ini baik dan reaksi tubuh dari tubuh saya sendiri dengan saya menganggap saya itu jelek, akhirnya saya males-malesan, saya nggak nyaman, saya jadi sedih dan sedih itu bagi saya tidak menguntungkan karena saya harus ke depan berusaha lagi karena sekarang misalnya referat 1, besok harus membuat referat 2. Sekarang saya sudah melabeli diriku menjadi saya bodoh, saya tidak bisa. Sedangkan kalau saya berpikir yang lain lebih buruk dan nggak apa-apa, kenapa saya harus cuma terpaku pada yang referat 1 saya harus berpikir lagi untuk yang kedua. Dan itu pun sudah dengan catatan saya sudah baik. Sehingga ke depannya dia akan lebih bagus lagi. Gitu. Jadi depresinya berkurang. Begitu presentator, halo? Halo? Bagaimana presentator, Dr. Eni? Oh, silakan. Oke, Ibu. Jadi kan memang intinya dari terapi MCT ini kan perubahan yang ditekankan pada proses pikirnya. Jadi kalau tadi yang dimaksud yang di diagram tadi itu kan ada trigger, terus diolah ini. Sebetulnya CAS ini kalau dalam kognisi ini adalah sebagai istilahnya untuk mengubah itu Bu. Jadi dari
pikiran yang negatif itu untuk diubah menjadi pikiran yang positif. Jadinya nanti akan ada konsekuensi emosional yang ditimbulkan, yaitu menjadi pikiran yang positif, sehingga feedback lagi ke pasiennya tersebut bahwa apa yang dia pikirkan selama ini itu tidak tepat. Gitu. Terima kasih, Dokter Emi. Mungkin yang lain masih mau nambahkan? Monggo, silahkan. Silahkan, Dokter. Iya, monggo, Dokter Sela. Nun sewu Ibu mau izin bertanya. Kalau untuk di slide tadi kan saya sedikit membaca ada kelebihan dan kekurangannya terapi MCT ini. Nah, kalau untuk kekurangannya itu kan ada potensi overthinking juga. Nah, sedangkan Mbak Emi barusan menjelaskan bahwa kalau untuk terapi ini bisa mengubah pikiran negatif ke pikiran positif seperti itu. Nah, kalau untuk potensi overthinking ini bagaimana ya? Atau bisa dikombinasi nanti mungkin dengan jenis psikoterapi yang lainnya atau bagaimana? Jadi mungkin untuk antisipasi kita ketika nanti mungkin saat menjadi terapis seperti itu. Atau terima kasih. Mohon izin menjawab di Ibu. Jadi untuk overthinking tadi itu diharapkan sangat kecil nih Mbak Sela, karena di dalam terapi MCT ini menggabungkan beberapa psikoterapi. Jadi tidak hanya pasien itu disuruh untuk berpikir, tapi seperti tadi sudah dijelaskan di awal bahwa terapi ini ada juga penggabungan dengan seperti terapi desensitisasi sistematis. Jadi seperti mengubahnya itu tidak langsung harus bisa berubah, tapi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Seperti itu. Jadi diharapkan overthinkingnya tidak terjadi. Ya. Ya, monggo silakan. Overthinking bisa diatasi dengan cara apa? Fokuskan, ya tak? Jadi fokuskan. Anda kan cemas, Anda akan lebih cemas lagi, ya tak? Tapi sekarang cemas tentang nilai Anda, ya tak? Jadi kan kalau dulunya kan nanti jangan-jangan gini, jangan-jangan ada perubahan kurikulum, jangan-jangan itu kan yang dimaksudkan dengan overthinkingnya pada kasus ini, sehingga nah kalau seperti itu kan fokus pada refrat satunya, yang Anda bandingkan dengan teman-teman Anda. Jadi kan menyempit untuk tidak berpikir lebih buruk lagi dari situasi-situasi seperti itu. Mungkin pada kasus yang tadi ibunya tadi supaya tidak overthinking, mungkin wah jangan-jangan saya itu begini, jangan-jangan anak yang lain juga iri pada yang sakit ini, jangan-jangan saya itu salah mendidik, jangan-jangan mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kan dia bisa berpikir kalau saya salah mendidik, tentu yang lainnya itu tidak, artinya yang lainnya itu pasti juga protes kan gitu. Kebetulan anaknya misalnya 3, yang lain mestinya juga akan protes, atau orang-orang di sekitar juga akan mengingatkan, akan menegur saya atau suaminya atau yang lain atau tantornya atau siapa. Ini ternyata tidak berarti ini saya itu berpikir yang terlalu luas, yang itu akhirnya tidak menyelesaikan. Saya sekarang yang akan saya program adalah saya memahami dia sakit, saya memperlakukan dia sebagai orang sakit, menjelaskan kepada adiknya bahwa dia itu sakit, sehingga saya bisa melakukan tindakan pembagian kasih sayang, perhatian, mungkin juga dari kebendaan lebih tertata lagi. Mungkin kan begitu. Begitu, Dr. Emi dan para presentator yang lain.
Masih ada lagi pertanyaan? Sudah. Mungkin itu harus pakai contoh kasus ya, Dokter Emi dan teman-teman yang membatasi. Tapi, halo. Nggih, Ibu. Hah? Oh, iya. Halo. Nggih. Atau dibuatkan kasus apa contoh supaya menjelaskannya lebih mudah atau lebih bervariasi. Ada? Pada buku ada contoh yang pada buku yang Anda baca sebagai Hah? Hah? Ya monggo, terserah. Nah. Ya, jadi Anda akan mengisi akses 2-nya begitu, atau gimana? Supaya tahu tentang pasiennya untuk akses 2-nya, atau? Iya kan apa sini borderline toh ya borderline ini kan ya makanya saya tadi udah ngomong ini pasien jiwa jadi kan kita yang harus memahami ya toh tetapi untuk si ibu ini yang lebih penting lagi bahwa dia nggak usah berpikir bahwa anaknya protes anaknya yang lain maksudnya kan karena ini fokus pada ini tetapi tanpa mengesampingkan anak yang lain karena ini namanya orang sakit ya sudah apa nyilet-nyilet tangan dan apa lengan dan lain-lain itu kan sudah jadi kalau saya mungkin si ibu merasa saya jadi sedih karena saya kok tidak bisa mendidik anak nah, itu mungkin yang jadi kasusnya jadi masalahnya atau saya harus bagaimana mengatasi anak saya yang iri yang iri kan yang adiknya apa dia yang iri siapa sih dia pasien pasiennya Mia pulang pasiennya Mia pulang gimana yang jadi problem pasiennya konsul terus ibunya tuh yang mau konsul sebetulnya apa si pasien pasiennya oh ya nek wong borderline ya kita tunggu sampai bagus dulu ya ta karena aku pikirannya wis ora realistis meneh ya ta jadi ditunggu sampai baik dulu nanti kalau dia terus mengeluh saya itu jengkel sama ibu karena saya tidak diperhatikan misalnya begitu tapi kondisi sudah stabil baru kita jelaskan kepada dia dan tidak harus dengan MCT toh kalau orang borderline ya toh jadi kasusnya beda itu kecuali kalau yang jadi masalah yang butuh konsul itu ibunya itu lain ya toh ibunya terwaras nah ibunya pada ya ora. Jadi kalau untuk pasien ya tentu distabilkan dulu, diperbaiki dulu, kemudian baru jangan tidak harus pakai MCT itu kalau orang borderline. Baik, terima kasih kalau sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi bisa ditutup. Nggih, untuk Bu Sumarni, Besi, Dr. Nutrasi dan juga Bu Alfi atas kehadirannya dan juga ahlinya dan bimbingannya. Mohon semoga ilmu kuliah hari ini, presentasi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan untuk nantinya kita saat kita mengelola pasien. Kami terima kasih dan semoga bermanfaat.
dan saya melanjutkan aktivitas untuk teman-teman. Ya, terima kasih kepada presentator, terima kasih kepada Dr. Mutrarsi dan Bu Alfi maupun presentator dan presiden sekalian. Sampai ketemu pada kesempatan lain. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Terima kasih, Bu Sumarni. Ya, sama-sama. Kembali.